Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan KBM online ini dengan lancar ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih bisa dipertemukan kembali secara online di KBM online ini ya, di pertemuan ketiga ya. Dan di sini masih sama, Ibu akan membahas bab atau materi masih berkaitan dengan materi yang kemarin, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Nah, kemarin kan Ibu sudah menjelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sekarang Ibu review ulang ya. Sifat yang pertama itu kemarin Ibu jelaskan, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Ingat, operasi ini atau sifat ini khusus untuk operasi perkalian. Dan ciri khasnya adalah bilangan pokoknya keduanya harus sama. Bilangan pangkatnya boleh berbeda, asalkan bilangan pokoknya harus sama. Kalau di sini A berarti di sini juga A ya. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberikan contoh. Ibu masukkan bentuknya angka ya. Misalkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Itu hasilnya sama saja dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 atau 2 pangkat 5 gitu ya. Sekarang Ibu ganti bentuknya bukan angka tapi bentuknya variabel. Apakah sama sifatnya? Sama. Asalkan bilangan pokoknya juga sama dan juga operasinya itu harus perkalian. Perhatikan sekarang contoh yang Ibu berikan. Di sini ada variabelnya adalah Y. Kalau yang di sini Y pangkat 3, yang ini Y pangkat 2. Bilangan pokoknya sudah sama dan operasinya perkalian. Kalau gitu kita masih bisa menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat. Jadi bagaimana? Jadi kalian tulisnya jadi begini nanti. Y pangkat 3 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah Y pangkat 5. Sudah tidak usah dihasilkan karena di sini bilangannya adalah variabel. Jadi tidak bisa dihasilkan apapun gitu ya. Nah, kemarin tugas yang Ibu berikan itu banyak sekali di antara kalian yang langsung ke hasilnya. Ibu sebenarnya tidak melihat hasil, yang Ibu lihat itu adalah proses dan langkah-langkah yang kalian kerjakan. Ya, percuma dong Ibu ngasih sifat-sifat, Ibu jelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat, tapi yang kalian kerjakan itu tidak dipakai sifat-sifatnya. Contoh, kemarin Ibu berikan misalkan bilangan 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2, ya kan? Kebanyakan kalian mengisi jawabannya ini tidak menggunakan sifat, tapi kalian langsung menggunakan hasilnya. Contoh, 25 pangkat 2 kalian hasilkan dulu menjadi 625 dibagi 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Jadi, kalau kalian hasilkan ini adalah 25. Ya. Ini betul caranya, tapi yang Ibu lihat bukan ininya. Kalian harus memasukkan konsep dari sifat bilangan berpangkat. Lihat sekarang, ini operasinya apa? Operasi pembagian, ya kan ya. Nah, kalau operasi pembagian itu kalian harus pakai sifat pembagian. Bagaimana kalau operasi pembagian? Kan sifatnya begini. Kalau ada operasi pembagian, misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N, ini hasilnya akan menjadi A pangkat M dikurang N, gitu kan ya. Kalau kayak gini, ini masuk nggak ke sifat yang ini? Enggak kan? Kalian malah langsung menghasilkannya. Ya, kalau gitu apa faedahnya ini? Memang betul ya, banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau gitu, sifat yang ini digunakan pas kapan? Sifat yang Ibu jelaskan ya. Jadi banyak kemarin yang masih Ibu salahkan ya, bukan Ibu salahkan sih, Ibu kurangnya nilainya karena kalian tidak menggunakan sifat yang Ibu jelaskan gitu ya. Padahal kan sudah jelas yang Ibu bahas materi kemarin itu adalah sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Malah kalian tidak menyisipkan atau tidak memasukkan sifat dari pembagian tersebut gitu ya. Kalau kayak gini ya, Ibu bilang ini sebenarnya sama saja dengan perkalian, di mana bilangan pokoknya itu harus sama. Nah, sekarang lihat, apakah bilangan pokok ini sama? Ternyata tidak kan? Nah, sekarang lihat, bilangan pokok yang paling kecil itu 25 apa 5? 5. Apakah bisa 25 itu juga menjadi 5? Bisa. 5 pangkat berapa yang menghasilkan 25? 5 pangkat 2. Berarti sebenarnya kalian harus mengisinya seperti ini ya. 5 pangkat 2 ini adalah perubah dari 25 ya kan. Sedangkan 25 itu sendiri punya pangkat 2, berarti 5 pangkat 2 kalian pangkatin lagi 2 ya kan.
Jadi Ibu ulang ya. 5 pangkat 2 ini mewakili si 25. Si pangkat 2 yang ini mewakili pangkat 2 yang atas, kan? Baru dibagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ini yang dari sini ya. Nah, terus 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Ingat, sifat pangkat ketemu pangkat berarti kalian harus apakan? Kali ya. Berarti jadi bagaimana? 5, 2 kali 2 hasilnya adalah 4 dibagi 5 pangkat 2. Gitu kan? Nah, sekarang Ibu tanya, bilangan pokoknya sudah sama? Sudah kan? Kalau sudah sama, berarti kita bisa menggunakan sifat pembagian yang ini. A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya sama dengan A dipangkatkan M dikurang N. Berarti nanti kalian nulisnya jadi begini, 5 pangkat 4 dikurang 2. Hasilnya akan sama jadi 5 pangkat 2. Berarti hasilnya berapa? 25. Sama saja sebenarnya hasilnya di sini. Hanya saja kalian pada cara yang ini tidak sama sekali menyisipkan atau memasukkan sifat dari pembagian bilangan berpangkat. Makanya Ibu kurangi nilainya. Jadi tolong apa yang Ibu ajarkan kalian masukkan sifatnya ke dalam soal-soal yang Ibu berikan, gitu ya. Oke, balik lagi ke contoh yang awal. Kalau misalkan juga Ibu punya misalkan 2 A pangkat 3 dikali A pangkat 3 sama dengan ya. Nah, sekarang ini sifatnya masih perkalian ya. Bilangan pokoknya juga sama. Hanya saja yang membedakan adalah sekarang ada yang namanya konstanta. Di sini konstantanya berapa? Yang ini konstantanya 2. Yang ini berapa konstantanya? Jangan bilang tidak ada konstantanya. Konstantanya ada, yaitu angka berapa? Angka 1, tapi tidak ditulis ya. Kalau kayak gini, kalian bisa menggunakan rumus atau sifat dari perkalian bilangan berpangkat. Hanya saja yang harus kalian kalikan terlebih dahulu adalah konstantanya ya. Kalau ada konstantanya, kalian kalikan dulu konstantanya. Oke? Nah, sini konstantanya 2, yang ini 1. Berarti 2 kali 1 dulu, hasilnya berapa? 2, ya kan? 2 kali 1 hasilnya adalah 2, baru dalam kurung. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama ya, variabelnya sama-sama A. Berarti di sini A ya. Pangkatnya walaupun sama tapi tetap kalau perkalian pangkatnya harus ditambah. Berarti 3 tambah 3 gitu ya. Sama dengan 2 A pangkat 3 tambah 3 6. Jadi hasilnya adalah 2 A pangkat 6. Oke, mau dilanjut? Contoh selanjutnya, Ibu punya lagi. Misalkan lagi ada 4 A pangkat 2 Y dikali 2 A Y pangkat 3 sama dengan. Oke, wah banyak ya variabelnya ya. Tapi ingat, walaupun ini variabelnya banyak, tapi tetap mereka itu variabelnya sama ya. Yang ini ada A, yang ini juga ada A, yang ini ada Y, yang ini juga ada Y ya. Jadi bisa kita satukan semua ya. Nah, sekarang perhatikan, apakah ada konstanta? Ada. Konstanta yang di sini adalah angka 4. Sedangkan konstanta yang ini adalah angka 2. Nah, sekarang di sini operasinya apa? Operasi perkalian. Berarti kalian masih bisa menggunakan sifat perkalian dari bilangan berpangkat. Nah, kalau gitu tadi kata Ibu, sebelumnya kalian bisa mengalihkan apanya dulu? Mengalihkan konstanta. Di sini 4 kalian kalikan dengan 2. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Oke. Bu, gini gimana Bu? Ini ada 2 variabelnya. Nah, sekarang kita kalikan. Yang variabelnya sama dulu. Ini ada variabel A, ini juga ada variabel A. Ini pangkatnya 2, yang ini pangkatnya berapa? Jangan bilang nggak ada. Pangkatnya 1, hanya saja tidak tulis. Kalau gitu di sini jadi bagaimana? Ingat, kalau bilangan pokoknya sama, operasinya perkalian, maka sifatnya adalah pangkatnya ditambah. Jadi di sini tulisnya adalah A pangkat 2 ditambah 1. Tutup. Nah, sekarang si Y, di sini ada Y, di sini juga ada Y. Terus bagaimana Bu kalau di sini ada Y, di sini sama? Kalian buka kurung lagi, jadinya bagaimana? Y, di sini Y-nya pangkat berapa? 1, betul, ditambah di sini Y pangkat berapa? 3.
sama dengan, oke, gitu ya. Jadi sama dengan 8 A 2 tambah 1 3. Di sini Y 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. Oke, kalau kita kalikan semua hasilnya adalah 8 A pangkat 3 Y pangkat 4. Oke. Ada pertanyaan untuk yang ini. Terakhir ya, Ibu kasih contoh. Misalkan ada contoh lagi. Ibu berikan misalkan di sini A B kuadrat dikali 2B pangkat 3 sama dengan. Nah, sekarang kita lihat ya. Apakah ada konstanta? Ada. Di sini operasinya operasi apa? Perkalian. Nah, ya, berarti kita masih bisa menggunakan rumus dari sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, tadi kata Ibu, kalau ada konstantanya, kalian kalikan dulu konstantanya. Di sini konstantanya ada angka 1, di sini ada angka 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Di sini ada variabel A, di sini ada nggak variabel A? Nggak ada. Kalau nggak ada, kalian tulis aja yang ini, itu variabel A. Ya, kalau di sini C berarti tulis C, kalau di sini D berarti tulis D, gitu ya, tergantung variabelnya. Nah, sekarang terakhir ya, di sini ada variabel B, di sini juga ada variabel B. Ini bilangan pokoknya sama kan? Ya, bilangan pokok sama, operasi perkalian berarti pangkatnya harus ditambah. Berarti jadi bagaimana? B pangkat 2 ditambah 3. Ya, kalau kita hasilkan jadi 2 dikali A dikali B pangkat 5. Jadi hasilnya kalau dikalikan semua jadi 2AB pangkat 5. Gitu. Ya. Ada pertanyaan untuk sifat perkalian bilangan berpangkat? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke sifat selanjutnya.